Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa amman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Senang sekali bisa jumpa dengan antum, para mahasiswa, para penghafal Al-Qur'an, para dai ilallah. Sebelum saya memulai, saya ingin tanya, siapa di antara antum yang pernah mungkin membaca atau mendengarkan ceramah saya tentang kisah Lukas, pemuda mu'alaf dari Jerman? Yang pernah baca, silakan acungkan tangan. Ya, berarti belum ada gitu ya. Saya ingin cerita masalah ini, pengalaman beberapa tahun yang lalu, sekitar 3 tahun yang lalu tepatnya, 2013 ya. Saya berada di Jeddah, di kantor Islamic Center. Saya berdakwah di Jeddah sejak tahun 1994. Ketika sedang berada pulang dari sholat maghrib berjamaah ke kantor, ada seorang anak muda berambut pirang, orang Eropa gitu kan, datang ke kantor Islamic Center, mengucapkan salam, berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Bahasa Arabnya fasih. Sampai teman-teman orang Arab menyangka dia orang Arab juga. Sangkanya orang Turki atau orang Suriah gitu kan. Ternyata dia orang Jerman. Orang Jerman, asli Jerman. Ada juga banyak warga negara Jerman yang pendatang dari komunitas Arab juga banyak. Tapi dia Jerman asli. Namanya Lukas. Usianya 24 tahun. Dia cari guru tahfidz. Dia bilang, saya baru datang 2 hari dari Jerman untuk praktek kerja lapangan. Saya kuliah di jurusan ekonomi di Universitas Bremen. Di tahun yang atau semester 5 atau tahun yang ketiga saya lupa, pokoknya ada tugas kerja. Tugas dari kampus untuk kerja di luar negeri. Bebas pilih mahasiswa mau kerja di mana. Saya milihnya di Jeddah, dapat tugas di Jeddah di suatu perusahaan Jerman ada di bandara. Saya baru datang 2 hari, ditempatkan di hotel. Nanti sebentar lagi akan dicarikan oleh pihak perusahaan, akan tinggalnya di mes. Saya lagi jalan-jalan, nggak sengaja lihat ada kantor Islamic Center dekat hotel. Jadi dia masuk, dia bilang saya butuh guru tahfidz. Selama 5 bulan saya bekerja di sini, saya ingin juga menambah hafalan saya. Saya tanya dengan bahasa Arab, Anda masuk Islam sejak kapan? Saya masuk Islam sejak usia 16 tahun. Sekarang usianya 24, jadi sudah 8 tahun. Akhirnya boleh nggak saya wawancara? Saya bilang, minta wawancara berdua, ngobrol-ngobrol cerita tentang keislaman Anda. Saya juga seorang penulis, barangkali bisa memberikan manfaat lewat tulisan saya gitu ya. Sempat tulisan kisah Lukas ini dimuat di firanda.com, di websitenya Ustadz Firanda ya. Lalu beliau cerita bahwasanya kisah masa lalunya, dia bilang ayah saya seorang ateis di Jerman dan banyak sekali masyarakat penduduk yang ateis di sana. Ibu saya dan kakak perempuan saya seorang Kristen Protestan. Saya juga dari kecil Kristen Protestan, ikut sama ibu, ikut kakaknya. Tapi ayah saya ateis. Dan banyak gereja pun banyak yang sepi, kosong. Masyarakatnya sudah nggak meninggalkan istilahnya agama. Lalu usia 13 tahun. Usia 13 tahun itu mungkin usia Gifari. Gifari usianya berapa? 11. Oh ya. Masya Allah. Kelas 1 ya. Ya. Ini kelas 1 SMP. Dia 13 tahun kelas 1 SMP-nya ya. Berpikir, saya yakin akan adanya Allah sebagai pencipta. Tetapi bahkan waktu itu saya ingat sekali dia membacakan surat Al-Baqarah 164. Artinya tadi inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, pergantian malam dan siang, wal fulkil lati tajri fil bahri, dan kapal yang berlayar di lautan, bima yanfa'un nas, yang memberikan atau yang memuat dengan muatan yang memberikan manfaat bagi manusia. Wa ma anzalallahu minas sama'i mimma fa ahya bihil arda ba'da mautiha,
dan apa-apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, sehingga Allah hidupkan dengan sebab air itu bumi setelah tadinya mati. Kemudian wabatsa fiha min kulli dabbah, dan dia tebarkan, Allah tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang. Min kulli dabbah wa tasrifir riyah, kemudian juga adanya perkisaran angin, was-sahab, dan awan, al-musakhkhari bainas sama wal ard, dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Kemudian setelah itu la ayatin liqaumi yaqilun. Itu semua merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Jadi dia Lukas sesuai fitrah. Dia menolak tentu orang yang ateis gitu. Walaupun ayahnya sendiri ateis, tapi dia tidak terima. Tidak terima. Dia yakin akan adanya Allah. Kemudian setelah itu pertanyaan berikutnya atau keyakinan berikutnya, kalau dia yakin akan adanya Allah pencipta, pasti ada agama yang diturunkan oleh Allah untuk manusia agar beribadah kepada Allah dengan benar. Allah akan mewahyukan dan menurunkan agama yang benar untuk manusia. Sekarang di dunia banyak berbagai macam agama. Saya mau cari agama yang benar ini mana? Sudah saya mulai dari agama saya dulu. Di Protestan berarti saya harus ke gereja. Dia temuin teman-teman ada yang SMP itu cukup banyak. Orang tua walaupun sebagian ateis tapi kakeknya masih Kristen. Kok masih fanatik, cucunya harus belajar. Akhirnya belajar. Dianggap sebagai sekolah untuk etika, belajar etika dan lain sebagainya. Tapi dia orang yang kritis. Orang yang kritis, nggak menerima begitu saja. Dia suka bertanya kepada pastor, pada pendeta. Untuk masalah Trinitas dia tidak terima. Bahkan yang dia bilang, saya heran pendeta saya pun meyakini teori Darwin. Yang bertentangan dengan kitab suci kami gitu kan. Tapi karena masyarakatnya umumnya kagum kepada sains, yang mereka menerima teori Darwin, sehingga para pendeta pun khawatir kalau menolak nanti akan ditinggalkan oleh kaumnya. Jadi dia ikuti. Jadi walaupun tidak sesuai dengan kitabnya sendiri gitu. Jadi yang jelas Lukas akhirnya tidak suka. Artinya ulamanya saja nggak yakin dengan kitab sucinya gitu. Bagaimana dengan saya pengikutnya? Akhirnya udah saya nggak mau belajar lagi. Padahal sebenarnya kata dia, kalau saya belajar 2 tahun saja, nanti saya dapat uang sekitar 45 juta rupiah. Tapi saya nggak peduli, saya nggak menunggu harus 2 tahun. Dan teman-teman saya banyak belajar pun semangat karena mengharapkan nanti uangnya dapat gitu. Tapi saya nggak peduli, saya tinggalkan. Akhirnya saya belajar dari internet tentang agama-agama yang ada di dunia. Bahkan dia pelajari agama Yahudi. Kata dia ini agama rasis. Nggak mungkin agama dari Allah, tapi yang masuk surga hanya orang yang berdarah Yahudi saja. Selain Yahudi nggak bisa masuk surga. Nggak benar yang seperti ini. Akhirnya dia belajar Islam. Padahal di kota tempat dia tinggal namanya Walros, tidak ada satu masjid pun tidak ada. Nggak ada satu ustadz pun yang membimbing, yang mengajak mendakwahi, tidak ada. Kita alhamdulillah nikmat. Antum tinggal di Jogja, banyak sekali ustadz yang membimbing antum gitu kan. Banyak yang bisa membimbing, mengajari, luar biasa kenikmatan. Bayangkan di negeri seperti Jerman atau di daerah Indonesia, di daerah pedalaman yang sulit sekali untuk bisa mendapatkan seorang pembimbing. Ini. Maka kita harus memanfaatkan benar-benar potensi yang ada, adanya para asatidz ini untuk benar-benar kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam untuk belajar. Akhirnya Lukas belajar Islam. Subhanallah, sesuai sama fitrahnya. Belajar dari usia 13 tahun sampai 16 tahun, 3 tahun. Dia bilang, saya tidak ingin cepat-cepat masuk Islam buru-buru tapi belum mantap keyakinan saya. Nanti takutnya di tengah jalan saya bisa murtad lagi. Dan saya juga pesan kepada para dai Islam kalau berdialog dengan orang yang non-muslim, orang kafir ingin masuk Islam, jangan diburu-buru, harus masuk Islam sekarang. Akhirnya seperti didoktrin. Padahal dianya belum mantap benar. Biarkan dia suruh berpikir sampai yakin sebenar-benarnya. Kalau sudah yakin baru cepat-cepat masuk Islam. Tapi kalau belum yakin, jangan suruh cepat-cepat. Nanti ketika dapat masalah di tengah jalan bisa kembali lagi murtad. Saya 3 tahun belajar. Yang saya kagum dengan Islam, Islam ini agama yang mudah difahami oleh seluruh kalangan.
baik kelasnya profesor, istilahnya yang akademisi pandai di kampus, ataupun petani, nelayan, yang orang awam, itu bisa memahami Islam dengan mudah, nggak sulit. Dan yang kedua, Islam mengajarkan manhaj, metode dalam kehidupan sehari-hari. Praktek kehidupan sehari-hari diatur dalam Islam. Mau tidur, baca doanya apa, bangun tidur, mau masuk ke kamar mandi atau ke WC, mau pakai pakaian, mau makan. Bahkan suami istri berhubungan badan pun ada doanya diatur gitu kan. Ini nggak ada kata dia. Semua agama saya pelajari nggak ada yang ngatur sampai masalah-masalah yang rinci seperti ini, detail-detail seperti ini. Ini kehebatan Islam. Yang ketiga, akhlak. Islam mengajarkan akhlak yang mulia. Saya punya teman sekolah asal dari Afgan, tapi sudah warga negara Jerman, tinggalnya di Jerman. Itu luar biasa akhlaknya katanya. Kalau saya ke rumahnya, mereka benar-benar menghormati dan lain sebagainya, saya kagum. Walaupun praktek dari oknum orang Islamnya banyak juga merusak citra Islam. Anak-anak muda yang Muslim di Jermannya kadang ada yang nggak sholat, mabok-mabokan, misalnya pacaran, tapi itu bukan ajaran Islam, itu oknum gitu kan. Saya tidak menjelekkan Islamnya tentu. Itu prakteknya dari yang salah, dari orang-orang yang terbawa arus dengan lingkungan yang ada. Ini penting, antum jangan sampai terbawa arus lingkungan di kampus. Orang di kampus menganggap pacaran itu sebagai suatu hal yang harus. Kalau orang nggak punya pacar dianggap terbelakang atau nggak modern dan lain sebagainya. Jangan sampai terpengaruh hal yang seperti ini. Ya. Kemudian Lukas setelah 3 tahun belajar mantap masuk Islam. Ayahnya alhamdulillah tidak menghalang-halangi. Ayah saya senang bepergian, tur, mengadakan traveling. Saya dari kecil diajak ke Turki. Kata dia, saya kalau pergi diajak ke masjid, dia senang sejarah gitu kan. Dibawa ke masjid yang besar, hati saya damai sekali. Tapi maaf kata saya, kata dia, kalau saya dibawa ke gereja, gelap, Waalaikumsalam. Ada patung yang ada darahnya, katanya disalib begini. Aduh, hati saya nggak tenang. Tapi kalau dibawa ke masjid dari kecil saya senang, hatinya damai. Terang, sejuk gitu, damai. Luar biasa. Ayah saya tidak melarang. Waktu pertama kali saya masuk Islam khawatir kalau saya ikut grup kelompok teroris katanya. Tapi setelah saya jelaskan bahwa Islam yang sesungguhnya itu mengharamkan untuk mendolimi orang yang tidak bersalah dan lain sebagainya, dia pun paham. Dan isu-isu untuk menjelekan Islam pun orang tuanya juga paham. Itu isu dari Yahudi dan lain sebagainya. Sehingga didukung, anaknya Islam pun didukung. Semoga Allah beri hidayah pada ayahnya dan orang tuanya serta kakaknya. Alhamdulillah ibu saya juga nggak menentang. Tapi kata beliau, sebagian dari anak-anak muda yang mu'alaf masuk Islam, kadang mereka kurang ajar pada orang tuanya. Orang tuanya yang kafir itu. Dianggap karena kafir, nggak patuh, membantah, membangkang. Ya, semakin akhirnya mereka tidak simpati kepada Islam. Ini juga pelajaran bagi kita, walaupun orang tua kita Muslim, tapi terkadang mungkin berbeda apa yang mereka fahami, apa yang mereka yakini, misalkan dalam hal pemahaman Islamnya. Jangan menjadikan kita kemudian jadi kurang ajar, durhaka pada mereka. Malah justru kita semakin berbuat yang baik dalam hal yang ma'ruf. Tapi kalau diperintahkan untuk yang maksiat, jangan. Pulang-pulang kita ke rumah, kita berjenggot misalnya. Ibu nyuruh cukur ini kamu kayak orang tua aja gitu kan. Tapi ya kita cara membantahnya, cara menolaknya yang sopan, yang santun gitu kan. Itu kamu kok celananya kayak kebanjiran misalnya. Dan lain sebagainya. Suruh jangan begini. Dijelaskan dengan cara yang baik. Ini aturan dari din dan lain sebagainya misalnya. Insya Allah. Tapi kalau yang untuk maksiat tidak boleh kita taat. Tapi hal-hal yang lainnya harus taat pada orang tua, menyenangkan orang tua. Sehingga orang tua merasa tenang. Oh belajar insya Allah Islam yang baik berarti. Orang tua merasa khawatir, jangan-jangan punya ikut aliran yang sesat atau apa dan lain sebagainya, wajar. Ya alhamdulillah Lukas selama 8 tahun belajar Islam. Luar biasa, sekarang sudah hafal 7 juz. Dan punya target akan hafal 30 juz. Nanti setelah lulus kuliah ingin punya madrasah tahfidz Quran. Di samping dia luar biasa. Ada kata-kata dia yang luar biasa. Dia katakan antum, pakai bahasa Arab. Saya ingat sekali. Antum qad la ta'rifuna ni'matal Islam li'annakum wulidtum muslimin. Kalian boleh jadi tidak mengenal tentang betapa besarnya nikmat Islam. Allah jadikan Anda sebagai muslim itu nikmat yang besar sekali. Karena Anda dilahirkannya dari kecil sebagai muslim. Gak begitu merasakan.
Tapi bayangkan orang yang tadinya bukan muslim kemudian masuk Islam, ya Allah. Saya kalau berjumpa mu'alaf di Indonesia saja, dia bilang alhamdulillah Allah sayang pada saya. Dari sekian juta orang-orang kufar, Allah beri hidayah saya untuk masuk Islam. Nikmat kata dia. Alhamdulillah Allah pilih saya, gitu kan di antaranya. Nah, kita alhamdulillah dari kecil sudah muslim, bersyukur sama Allah satu sisi. Tinggal bagaimana mempelajari Islam dan mengamalkannya. Antum qad la ta'rifuna ni'matal Islam li'annakum wulidtum muslimin. Kata dia, tolong bayangkan kalau seandainya ayah kamu, ibu kamu, nenek kamu, anak kamu, misalnya kakak kamu, bukan Islam. Kemudian meninggal dunia dalam keadaan kafir, bukan Islam. Anda tidak bisa mendoakan agar Allah mengampuninya. Anda tidak bisa mendoakan agar Allah merahmatinya. Antum la tastati'un an tad'u Allah an yarhamahu, an yaghfira lahu, kata dia. Enggak bisa. Tapi antum nikmat. Kalaupun punya orang tua meninggal, muslim, Anda selalu mendoakan sampai sekarang kan? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira misalnya. Bisa, nikmat. Tapi orang-orang kufar yang kami masuk Islam, orang tuanya nggak masuk Islam, nggak bisa. Ada seorang dokter dari Kuwait datang ke Afrika memberikan bantuan kemanusiaan kepada orang-orang yang kesusahan, kelaparan, yang sakit. Sambil mengobati mereka, mendakwahi, banyak yang masuk Islam. Akhirnya mereka nangis di depan dokter menyalahkan, kenapa Anda datang baru sekarang, nggak dari dulu? Karena orang tua kami meninggal bukan dalam keadaan Islam. Gara-gara Anda datangnya terlambat. Ini sudah datang, sudah mengislamkan mereka, masih disalahkan gitu kan. Mungkin kita marah kalau digitukan, tapi dokter ini malah ikut nangis bersama mereka. Nyesel, betul kenapa saya terlambat gitu kan. Sampai akhirnya pulang ke negerinya, ke Kuwait, ambil pensiun dini. Usia 30 tahun lebih. Akhirnya hidupnya full untuk dakwah di Afrika. Sampai 29 tahun lamanya berdakwah di sana. Sampai walaupun di akhir hayatnya sakit-sakitan komplikasi, tetap aktif berdakwah. Luar biasa. Perjuangannya menghasilkan dengan izin Allah 11 juta manusia di benua Afrika masuk Islam. Lewat dia dan teman-temannya. 800 sekolah, bikin sumur, bikin masjid, hasil mendidik, mengkader orang dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Dia ikut merasa bertanggung jawab dan ikut merasa berdosa atas kelalaiannya. Kita juga berislam tidak boleh untuk diri sendiri saja. Tapi kita juga harus berpikir bagaimana supaya bisa menyampaikan kepada teman-teman di kampus, kepada dosen, kepada keluarga. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk Islam, belum banyak ilmunya. Di Mekah saja sudah 30 orang yang masuk Islam lewat beliau. 30 orang di Mekah masih awal mula Islam. Yang masuk Islam Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Talhah bin Ubaidillah, Utsman bin Mad'un, Bilal dan lain sebagainya. Ini luar biasa tokoh-tokoh Islam. Jadi bukan berarti kita berdakwah tanpa ilmu. Nanti kan harus apa yang kita sampaikannya perlu ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Makanya antum juga belajar untuk menguatkan ilmu. Tapi menyampaikan Islam dengan akhlak yang mulia, dengan mengajak orang untuk ikut taklim, dengan men-share ucapan-ucapannya ustadz ataupun yang lainnya, meminjamkan buku, menghadiahkan buku dan lain sebagainya, itu juga sebagai bentuk dakwah. Ini sebagai yang ganjarannya juga sangat besar sekali. Intinya Lukas luar biasa. Sekarang keislamannya faham tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah, paham. Kitab usulul tsalasah dan yang lainnya paham. Subhanallah. Di satu daerah, di kota yang nggak ada da'inya, tapi bisa belajar Islam dengan pemahaman salafus soleh dengan benar-benar paham. Subhanallah. Belajar bahasa Arab dan lain sebagainya. Bahkan kata beliau, alhamdulillah di Jerman sekarang ada juga seorang pemuda yang tadinya ateis, yang sebelumnya jadi petinju. Namanya Pierre Vogel. Kunyahnya Abu Hamzah. Setelah dia masuk Islam, belajar di Universitas Ummul Qura di Mekah 6 tahun. Kemudian pulang. Kemudian berdakwah. Ribuan orang Jerman asli yang masuk Islam. Bahkan tiap hari orang banyak yang masuk Islam. Bisa kita lihat di YouTube pun Pierre Vogel atau Abu Hamzah. Julukannya sekarang dijuluki Fatihu Almania. Fatih, Muhammad Al-Fatih gitu kan, pembuka, pembebas. Artinya dia Fatih Almania, artinya pembuka dakwah di negeri Jerman. Masih muda sekali usianya. Kalau kita lihat.
Luar biasa. Allah berikan taufiknya di pintu dakwah. Punya kemampuan orator, ilmu, dan lain sebagainya. Sehingga banyak orang tiap hari banyak yang masuk Islam. Ini satu berita gembira sebenarnya. Di Indonesia, betul kita boleh dakwahi orang yang bukan Islam untuk masuk Islam sebisa mungkin baik. Tapi masih banyak orang yang sudah Islam yang perlu diluruskan, diperbaiki. Ini juga PR yang tidak mudah juga gitu kan. Semoga Allah beri taufiknya untuk kita semua untuk menjadi orang yang mendapatkan hidayah dan menjadi penyebab orang lain mendapatkan hidayah. Allahumma ja'alna hudatam muhtadin. Allahumma ja'alna hudatam muhtadin. Allah jadikanlah kami sebagai orang yang mendapatkan hidayah dan menjadi penyebab orang lain mendapatkan hidayah. Ya itu saja, semoga bermanfaat untuk kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.